Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi dong tentang P3K 2024 yang sudah memasuki seleksi kompetensi di tahap 1 ya. Nah, ini mungkin hari terakhir ya di beberapa daerah teman-teman wajib menyiapkan dokumennya untuk yang masuk tahap 2 ya. Karena 31 Desember adalah batas akhir pendaftaran P3K tahap 2 Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita gas Bapak Ibu ya. Oke, 14 Desember 2024 part 1. Ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon pada hari ini. Oke, di sini ada kabar datang kelulusan P3K ya. Tentunya ini berhubungan dengan P3K tahap 1 yang sudah memasuki tahap akhir ya untuk seleksi kompetensi. Jadi, Bapak Ibu harus mengetahui nih kelulusan P3K 2024 itu berdasarkan apa? Nah, begini sistem seleksinya. Sumbernya dari detik.com. Kamis 12 Desember kemarin Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di Juknis ya. Jadi untuk penilaian atau kelulusan, ya kan. Jadi kalau kita berbicara tentang kelulusan, itu memang bukan dilihat dari nilai dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama dilihat itu malah dari prioritasnya atau golongannya. Nah, prioritas. Tentunya teman-teman yang tes di tahap 1 itu ada beberapa golongan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah THK2 atau honorer K2. Nah, K2 ini menduduki peringkat pertama nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suatu formasi ada honorer K2-nya itu di ranking nomor 1 Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada katakanlah 5 formasi. Nah, yang disediakan di suatu instansi itu ada 5 formasi. Sedangkan di sini THK2-nya itu katakanlah ada 2. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Atau tenaga honorer kategori 2, ya kan K2-nya itu ada 2 orang. Ya udah, ini berapapun nilainya asalkan datang loh ya kan, ini asalkan datang tes, kalau nggak datang ya nggak bisa ya. 2 orang ini auto, apa itu Kak auto, ya langsung lulus, ya kan langsung lulus jadi ASN auto tanpa melihat nilai. Jadi berapapun yang didapat nilai THK2 ini itu tidak berpengaruh dengan kelulusannya. Karena di sini Bapak Ibu bisa perhatikan formasinya itu 5, THK2-nya itu 2 orang. Aha, ini auto lolos ya Bapak Ibu ya. Lah bagaimana 3 formasi yang tersisa? Nah, 3 formasi yang tersisa ini dilihat dari kondisi pelamarnya, ya kan? Otomatis kalau 3 sisa ini diperebutkan oleh prioritas yang ada di bawahnya, yaitu honorer kategori database BKN, HDBKN. Nah, honorer database BKN. Ini berjuang yang dilihat dari nilai tertinggi. Misalkan pelamarnya itu lebih dari 5. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu apa sistemnya itu seperti itu. Jadi tidak dilihat dari nilai dulu. Diperhatikan prioritasnya dulu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa peserta rekrutmen P3K itu kompetensi ya. Ini mungkin beberapa instansi ini hari terakhir ya. Tidak punya passing grade lalu kelulusannya berdasar apa. Jadi memang dari tahun kemarin sih sudah dihapus ya. Jadi PG atau passing grade ini sudah tidak ada lagi. Ini dihapus. Jadi penilaian itu tidak berdasarkan pada passing grade. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi penilaian itu berdasarkan itu tadi melihat skala prioritas dulu. Habis itu kalau prioritasnya ternyata sama ya diadu di nilai tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada suatu informasi sebagaimana tertera dari surat ini. Seleksi P3K itu dilaksanakan sebanyak 2 periode. Ternyata periode pertama itu disususkan oleh ini prioritas guru P1 yang tahun 2023, kemudian ex tenaga honorer ya kan, dan tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN. Jadi 3 kategori ini berjuang untuk mendapatkan formasi. Otomatis yang banyak itu ya yang diuntungkan adalah yang prioritas atas ya. Prioritas atas ini sangat diuntungkan ketika ada suatu formasi yang pelamarnya itu
campuran ya kan, ada yang database BKN, ada yang K2, ada yang prioritas guru atau D4 bidang pendidik. Ini sangat diuntungkan karena tidak melihat nilai, tidak nilai yang diperhitungkan. Jadi dapat 200 pun tetap lolos ya kan, asalkan masuk ya kan, maksudnya asalkan ikut tes. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa periode pertama ini sudah dibuka nih 20 Oktober kemarin. Yang lulus beberapa administrasi sedang mengerjakan seleksi kompetensi. Sementara periode kedua ini terakhirnya 31 Desember 2024 besok ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama di channel Kak Warwan itu biasanya bagaimana Kak yang TMS di tahap 1. Ini sesuai dengan Ibu Rini Widianti kemarin ya sebagai Menpan RB. Tentunya ini diarahkan untuk daftar di PPBK tahap 2. Daftar di PPBK tahap 2. Ini arahan dari beliau ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk saat ini itu memang belum bisa Bapak Ibu ya untuk mendaftar atau membuat akun lah katakanlah. Dikarenakan apa? Dikarenakan datanya Bapak Ibu yang TMS itu masih melekat ya, katakanlah melekat di tahap 1. Mungkin nanti diperlukan restart sistem ya kan. Ada restart sistem dari PPBK pertama, dari Panselnas tentunya. Biasanya ini akhir-akhir. Jadi solusinya gimana Kak kalau gitu ya, cek berkala ya kan, cek berkala. Hari ini dicek ya sehari ngecek 2 kali ya untuk membuat akun atau melakukan pendaftaran. Siapa tahu sistem sudah direset seperti itu. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua nanti jikalau kan ini kemungkinan terburuk Bapak Ibu ya. Jikalau tetap TMS gimana Kak? Ya nanti diarahkan ke ada regulasi baru yang dinamakan P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Dari sini jumlah soal seleksi kompetensi untuk yang tahap 2 itu bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Ini terdiri dari 145 butir terbagi totalnya ya 90 kompetensi teknis, 25 manajerial, 20 sosial kultural, dan yang terakhir adalah 10 wawancara. Nah, ini bot-botnya yang paling tinggi tentunya adalah kompetensi teknis. Ini mengapa? Karena nanti kalau ada nilai sama, itu yang diperhitungkan adalah kompetensi teknis dulu. Ini bobotnya itu tertinggi. Nah, ini sangat beruntung untuk teman-teman dari guru tentunya ya yang memiliki serdik. Ini langsung dianggap sempurna atau 90 kali 5, berarti skor maksimalnya dapat skor maksimal. Ini yang memiliki serdik. Nah, tetapi kita lihat lagi ya kan. Ini juga untung-untungan juga Bapak Ibu ya. Memiliki serdik tapi bersaing dengan THK 2. Mana yang lolos? Ya THK 2 dong. Jadi memiliki serdik itu bukan jaminan untuk teman-teman untuk lolos, untuk yang guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada nilai sama lagi, baru kita ke manajerial dan sosial kultural, ini digabung. Digabung nanti nilai tertingginya itu yang mana. Nah, ini setelah teknis sama, ini digabung, itu dilihat mana yang tertinggi. Loh, kalau masih sama lagi, tapi kemungkinan kecil ya Bapak Ibu ya, kalau teknis sama ini sama kemungkinan kecil sekali. Baru yang terakhir adalah wawancara, seperti itu. Nah, di sini ada aturan pensekoran, ya tadi ya sudah sebutkan bahwa jumlah benar itu dikali 5 kalau teknis, berarti 90 kali 5, kalau serdik mendapatkan nilai maksimal 450. Nah, kalau manajerial sosial kultural ini kayak TKP ya Bapak Ibu, kalau di CPNS itu skala ya kan 4-1. Tidak menjawab itu 0. Jangan sampai tidak menjawab karena tidak ada minus di sini. Nah, di sini nilai tertingginya kalau benar semua itu 670. Kemarin dapat di channel Kak Furkon ada yang dapat berapa ya? 600 sekian ya. Luar biasa itu. 638 kalau nggak salah. Ada yang komen di channelnya Kak Furkon, "Kak, skor 638 itu aman atau enggak?" Jawabannya aman. Tapi bersyarat. Aman bersyarat. Loh, mengapa Kak kok bersyarat? Ya itu tadi, lihat prioritasnya. Jadi pesaingnya Bapak atau Ibu ini yang skor 638 ini pesaingnya itu ada nggak prioritas di atasnya? Kalau nggak ada ya aman banget ini, bersaing sesama prioritas, sesama database BKN ya aman jiwa ini istilahnya Bapak Ibu, seperti itu.
Nah, ini makanya tadi diurutkan menurut prioritas. Nah, jadi tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya ada guru P1 ya yang lolos passing grade. Nah, kemudian ada K2, kemudian honorer database BKN. Nah, yang terakhir ini adalah aktif bekerja di pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus menerus. Ini larinya ke tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Ini belum ada. Jadi persaingannya itu ketat di THK 2 dan honorer database BKN seperti itu. Jadi semoga teman-teman ya beruntung lah. Istilahnya untung-untungan ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat kita bersaingnya itu dengan apa? Kalau sesama ya nilai ya kan. Orientasinya dinilai. Seperti itu dulu mungkin informasi dari Kak Furkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ya tetap semangat Bapak Ibu ya untuk mengejar kelulusan ya kan di P3K 2024 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.